Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, seluruh masyarakat Bangka Belitung dimanapun Anda berada, semoga rahmat nikmat Allah selalu memayu kita semua. Amin. Baiklah, saat ini kita semua tahu bahwa wabah corona COVID-19 atau disebut juga dengan virus corona telah mewabah di seluruh dunia. WHO, Badan Kesehatan Dunia Internasional, telah mengklaim, diekspos secara internasional bahwa virus corona ini sudah menjadi pandemi. Pandemi artinya virus ini sudah bergerak dengan cepat sekali, masif, cepat, dan mengglobal. Makanya sampai saat ini virus corona ini sudah terjangkit, sudah mewabah di seluruh dunia, di seluruh negara. Hampir seluruh negara terkena wabah virus corona. Ada 200 lebih negara sekarang sudah terkena virus corona, termasuk kita Indonesia. Pada awal Maret diumumkan oleh Presiden Jokowi ada 2 orang yang terkena wabah corona, terkena virus corona. Tapi saat ini sudah lebih dari 2.000 orang yang terdeteksi positif wabah corona. Tadinya Bangka belum kena, Bangka Belitung belum terkena, belum ada yang terjangkit positif virus corona. Tapi sekarang, tadinya masih lampu hijau, tapi sekarang sudah lampu kuning. Sudah ada beberapa orang yang teridentifikasi positif wabah corona. Bahkan berita terbaru, 1 meninggal dunia. Nah, dari sini pemerintah pusat mengeluarkan keputusan bahwa Indonesia darurat bencana non alam dengan adanya virus corona ini. Lalu dibuat keputusan oleh Presiden Jokowi, masyarakat lebih baik belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah dari rumah. Dalam konteks Bangka Belitung, tepatnya pada 1 April kemarin, Pemprov, pemerintah perwakilan dari Bangka Belitung, lalu MUI, Majelis Ulama Indonesia perwakilan Bangka Belitung, lalu ada ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, semuanya berkumpul membuat kesepakatan. Kesepakatan itu salah satunya adalah lebih baik masyarakat dihimbau oleh pemerintah Bangka Belitung, oleh MUI, beberapa ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk beribadah di rumah masing-masing. Sholat jamaah berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing. Tidak perlu sholat Jumat berjamaah di masjid, ditiadakan, walaupun azan tetap diadakan. Nah, sekarang kita bertanya, apakah ada ini pijakannya dalam agama kita? Sebetulnya, pemirsa yang dimuliakan Allah, ada cukup banyak referensi yang sangat sahih. Dalam hadis Bukhari misalnya, dalam hadis Muslim misalnya, itu diungkapkan beberapa kali dalam hadis yang sahih dibolehkan ketika ada rukhsah, ada ilat. Ada satu hadis dalam Bukhari yang akan saya kutip misalnya di awal kitab hadis Bukhari dalam subbab Kitabul Azan, kitab tentang azan. Di situ ada satu bab di bawah, bab rukhsah fil mator wal ilah ayusolliya fi rohlih. Ketika dalam bab rukhsah, keringanan ketika ada hujan atau ilat atau sebab alasan yang membuat diizinkannya untuk sholat di rumah masing-masing. Nah, di situ digambarkan, dalam hadis ini digambarkan ketika saat itu di zaman Rasulullah ada hujan yang deras, berangin dan sangat dingin. Lalu imbauan azannya itu ditambah, shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum, shollu fi rihal, as-sholatu fi rihal. Yang artinya intinya sama, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Nah, ini para ulama mengatakan bahwa ini salah satu pijakannya, hadis sahih Bukhari, Muslim, muttafaq alaih. Nah, lalu ada kaidahnya, ada kaidah dalam usul fikih, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Karena itu
karena ada kesulitan. Bayangkan saat itu kesulitannya cuman hujan, cuman dalam situasi yang dingin, lalu berangin, diberi keringanan, boleh sholat di rumah masing-masing. Shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum. Apalagi dalam konteks saat ini, ketika wabah corona, virus corona sudah mewabah di seluruh dunia. Dan kita nggak tahu, kadang-kadang kita, para ahli mengatakan, para dokter mengatakan boleh jadi kita misalnya yang muda misalnya teridentifikasi terkena virus corona karena antibodinya kuat, tubuhnya kuat, imunitasnya kuat, kita sebagai carrier, kita membawa. Tapi karena kita kuat, kita tidak teridentifikasi, kita tidak batuk, tidak sesak misalnya, tidak demam, tapi kita membawa misalnya. Lalu ketika kita jemaah ke masjid, orang yang sudah tua nanti yang imunitasnya lemah akan tertular, akan terkontaminasi, akan tertulari dengan wabah corona, virus corona yang kita bawa ini. Nah, ini yang berbahaya. Itulah sebabnya pemerintah yang sudah dari pusat dan juga dalam konteks Bangka Belitung bersama para ulama, para ormas-ormas Islam, Nahdlatul Ulama, kiai, ulama, semua mengimbau kita untuk lebih baik ibadah di rumah, bekerja di rumah, dan juga belajar di rumah. Sama insya Allah pahala kita sewaktu kita sholat Jumat berjamaah, kita ganti dengan sholat zuhur di rumah. Sewaktu kita sholat, biasanya sholat 5 waktu berjamaah di masjid misalnya, saat ini dengan adanya virus corona kita sholat di rumah misalnya berjemaah dengan istri kita, anak-anak kita, insya Allah pahalanya sama. Karena itu mari kita ibadah di rumah, kita adakan juga social distancing, kita jaga jarak, kita jangan keluar rumah, kita ibadah di rumah, bekerja di rumah, dan belajar di rumah. Anak-anak kita belajar di rumah. Kalau kita keluarlah ketika hal-hal yang sangat penting saja, sangat darurat saja. Akhirnya kita berdoa semoga Allah menjaga kita semua, masyarakat Bangka Belitung, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia semuanya dari virus corona. Yang sudah sakit, yang sudah terkena, mudah-mudahan segera sembuh semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hanya itu saja. Wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.